Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pedro Barus dengan NIM 240 111 0497 dari Universitas Satyatira Bhinneka. Di sini saya akan melanjutkan cerita ulang saya tentang buku novel yang sudah saya baca sampai akhir dan yang berjudul Hidden Agenda di SMA Muda Bakti yang ditulis oleh Jacob Julian dan diterbitkan oleh Bukunya. Sebelum saya menceritakan inti dari kelanjutan buku yang telah saya baca, saya akan merangkum sedikit bagian awal yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ya, di awal cerita kita dibawa ke suasana di dalam ruangan OSIS yang menjadi tempat menyapa dan saling tukar cerita sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Terdapat ketua OSIS yang sedang bersantai yang sedang lagi ditelepon oleh Bendara 2. Dalam panggil tersebut, Mardian mendapat kabar bahwa adanya kejanggalan dalam laporan buku kas keuangan OSIS. Ya, dari hal tersebut membuat beberapa kegiatan yang ada di sekolah menjadi terancam tidak dapat dilaksanakan karena uang OSIS hilang entah kemana keberadaannya. Ya, dari kejadian itu juga membuat para tokoh yang ada dalam cerita ingin menyelidiki agar seluruh kegiatan yang ada di SMA Muda Bakti dapat terlaksana dan uang untuk melakukannya dapat digunakan seperti ada yang juga seperti kegiatan pramuka dan rekamen sekolah SMA Muda Bakti. Nah, setelah ringkasan bagian awal tadi, saya akan menceritakan ulang kelanjutan buku novel ini, yaitu dari halaman 103 sampai 248. Oke. Setelah menemukan bukti awal, Jana dan timnya semakin yakin bahwa skandal SMA Muda Bakti bukan hanya ulah siswa, tapi juga melibatkan oknum guru. Mereka mulai menyusun strategi untuk mengumpulkan data-data lebih lengkap tanpa ketahuan. Di sini, kedagangan meningkat karena mereka merasa terus diawasi. Dari hal tersebut, persahabatan Jana dengan Penta juga mulai renggang. Jana merasa Penta menyembunyikan sesuatu dan bertingkah laku mencurigakan, membuat harus berhati-hati memilih siapa yang bisa dipercayai. Konflik memuncak. Ketika upaya mereka hampir terbongkar, ternyata ada orang yang memberikan informasi kepada pihak lawan yang membuat rencana mereka hampir gagal total. Jana mulai merasa terancam, bahkan mendapatkan peringatan keras agar berhenti menyelidiki. Meskipun takut, rasa keadilan yang ada di dalam dirinya justru semakin besar. Ia menyadari bahwa musuh-musuh bukan hanya sekelompok siswa nakal, melainkan sistem dan kekuasaan yang sudah ada mengakar kuat di sekolah tersebut. Ya, ketika semua bukti sudah terkumpul kuat, mereka mengambil langkah berani, mengungkap segalanya di depan umum saat acara sekolah. Semua rekaman, data keuangan, dan bukti-bukti korupsi diputar dan ditunjukkan. Keheningan menyelimuti ruangan saat itu yang dimana siswa dan guru menyadari betapa besarnya kebohongan yang telah terjadi selama ini. Nama-nama tokoh penting termasuk guru, pengurus OSIS terbukti dalam persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang. Ya, meskipun akhirnya diproses para pelaku dan dihukum sesuai aturan, suasana di sekolah tidak menjadi sepenuhnya baik. Kenapa? Ternyata tidak semua teman senang dengan apa yang dilakukan Jana. Banyak yang lebih memilih diam dan berpura-pura tidak tahu demi kenyamanan mereka sendiri. Sehingga Jana justru merasa dikucilkan. Ia sadar bahwa mengungkapkan kebenaran itu mahal harganya. Ia mendapatkan keadilan tanpa kehilangan lingkungan yang dulu ia anggap rumah. Oke, di akhir cerita, Jana memutuskan untuk pindah sekolah. Bukan karena ia kalah atau menyesal, tapi karena ia tahu tempat itu sudah tidak cocok untuk dirinya. Dan membawa surat pindah dengan hati yang tenang, ia meninggalkan SMA Muda Bakti. Cerita ini ditutup dengan kesan bahwa kebenaran memang menang, namun dunia nyata tidak selalu berpikir indah seperti dongeng. Dan menjadi orang jujur memang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Bagian spesifik yang berkesan, adegan yang paling meninggalkan kesan adalah saat Jana duduk sendirian di taman sekolah setelah skandal itu terungkap. Ia memandangi pohon-pohon, gedung sekolah yang dulu dia cintai, kini terasa asing dan dingin.
Momen ini menggambarkan betapa beratnya harga yang harus dibayar untuk keberanian untuk berkata jujur, dan bagaimana kebenaran terkadang membuat seorang merasa sendirian. Ending yang realistis dan sedikit melankolis ini membuat cerita terasa lebih manusiawi dan mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Pesan yang dapat dipelajari atau pembelajaran yang dapat kita peroleh, kejujuran adalah pilihan yang berat. Kita mungkin tidak selalu disukai orang berkata benar, tetapi tetaplah berdiri di jalan yang benar. Karena satu-satunya cara agar kita tenang, tetap dengan cara berkata jujur. Tetap berhati-hatilah dalam memecahi orang, tidak semua orang dapat terlihat baik memiliki sifat yang tulus. Penting untuk kita bisa membedakan kepercayaan dan manipulasi. Pasti ada konsekuensi dari segala tindakan yang telah kita hadapi. Setiap perbuatan, baik maupun buruknya, dan pasti akibatnya diri sendiri. Oke, sebagai penutup, secara keseluruhan buku ini sangat seru dan bikin deg-degan. Kita diajak untuk lebih waspada dan berani membela kebenaran meskipun banyak yang melawan. Pesan moralnya sangat kuat. Hargai kebenaran meski itu pahit. Kalau kalian suka cerita dan inspirasi buku ini, wajib banget untuk dibaca. Oke, sekian rangkuman, sampai ketemu lagi. Dadah.